Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ampuni dosa suamiku ya Allah. Wah, kelihatannya panen besar tahun ini. Pasti keuntungannya lumayan. Alhamdulillah, cukuplah Pak untuk biaya hidup sehari-hari. Kedatangan saya kemari ini untuk menagih iuran sebesar Rp50.000. Jadi mulai sekarang ini setiap panen kita harus mengadakan iuran yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan desa. Bukankah pemerintah sudah ada dana untuk membangun desa? Kenapa masih minta pada kami? Oh ya memang, tetapi itu tidak cukup. Karena pengairan sawah kalian kan harus tetap diperbaiki agar sawah kalian tidak kering dan panennya menjadi hebat. Jangan ada yang bayar. Memperbaiki pengairan sawah kan sudah tugasnya pemerintah, Pak. Sen, ambil uang mereka. Dengan kasar, bila perlu secara paksa. Ambil. Ambil. Ayo! Tapi Pak, omongan mereka benar. Kita sudah dapat dana dari pemerintah, Pak. Kamu melawan saya. Kamu malah membela mereka. Siapa yang menggaji kamu memang? Maaf Pak, bukannya saya menentang. Tapi Mulai sekarang kamu saya pecat. Dan jangan pernah datang ke kantor lagi. Paham kamu? Sialan. Susah payah aku membangun desa ini supaya seperti sekarang ini. Tapi mereka hanya ingin menikmatinya saja. Giliran disuruh membayar iuran, mereka tidak mau. Bahkan anak buahku sendiri sudah tidak menghormati aku. Oke. Aku harus mencari tukang pukul supaya mereka tunduk kepadaku. Dan bukan itu saja. Aku harus mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Maksud kedatangan kamu untuk membuat orang menjadi segan dan tunduk sama perintah kamu, iya kan? Benar, Mbah. Kok Mbah Dukun tahu? Itu mudah. Asalkan ada bayarannya, semuanya pasti bisa. Hanya saja kamu perlu bersemedi di tengah malam nanti. Jangan lupa, sediakan kembang 7 rupa, kopi pahit, serta lisong. Tapi bersemedinya di mana ya, Mbak? Di rumah kamu saja. Ini mantra yang harus kamu baca. Saat bertemu dengan orang-orang, kamu juga harus membaca mantra. Tapi pelan saja, agar tidak curiga. Saat hatiku ingin beku, ku cari tangga ampunanmu. Maha Pengasih, tunjukkan aku jalan amal dan hidayah.
Ada apa? Sebentar lagi Pak Bupati datang. Oh, oh. Selamat datang Pak Bupati. Silakan masuk. Duduk dulu Pak. Silakan. Rif, ambil minuman, sudah disediakan. Silakan minum Pak Bupati. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Begini Pak Bupati, desa kami ini sangat membutuhkan dana subsidi dari pemerintah untuk membangun desa ini, untuk memperbaiki jalanan, dan terutama lagi untuk membantu rakyat miskin, Pak. Tolong keluarkan dana untuk Pak Sami Haji. Baik, Pak. Saya berharap uang ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin, sehingga warga desa bisa menjadi makmur dan lebih maju. Terima kasih Pak Bupati. Saya akan pergunakan dana ini sebaik-baiknya. Saya akan turun langsung ke bawah, memimpin semua ini, menyerahkan dan memberikannya kepada rakyat miskin, agar dana ini tidak disalahgunakan dan betul-betul sampai ke tangan orang yang harus menerimanya. Kalau begitu, saya pamit dulu. Baik, terima kasih Pak. Pak Sami Haji. Pak Sami Haji. Ada apa Pak Sodik? Maaf Pak, saya kesini ingin meminta dana yang diberikan oleh pemerintah kepada warga yang tidak mampu Pak. Oh begini, mulai sekarang ini dana itu tidak dibagikan cuma-cuma lagi, tapi semua orang yang meminjam dana tersebut harus mengembalikannya. Pinjaman? Pinjaman. Tapi saya dengar berita di radio kalau dana itu emang disalurkan buat warga yang nggak mampu seperti saya. Kok sekarang malah saya yang harus mengembalikan uang itu? Oh ya itu kalau di radio, tapi kalau di sini saya yang berkuasa. Jadi sayalah yang membuat peraturan. Nah siapa saja yang menginginkan dana tersebut harus ikut peraturan saya. Tapi kalau tidak mau, ya maaf saja masih banyak orang yang membutuhkannya. Baik Pak, saya ingin meminjam dana itu karena keluarga saya sangat membutuhkan uang Pak. Baik kalau begitu nanti akan saya urus. Tapi begini Pak, kalau Bapak nanti terlambat mengembalikannya, Bapak akan dikenakan denda. Denda? Pak, orang tua saya tidak punya pekerjaan saat ini karena ternak kami mati semua. Jadi bagaimana bisa kami mengembalikan uang itu dengan tepat? Aku harus bantu Pak Sodik. Dengan demikian, dia akan merasa hutang budi padaku. Sehingga aku bisa dengan mudah mendapatkan anaknya. So, pasti Pak Sodik sama Sumi sedang pergi. Husin, Pak Sodik, baru pulang dari mana, Pak? Bapak dan Sumi baru saja pulang dari kantor kepala desa. Baru ambil dana dari pemerintah untuk warga yang tidak mampu. Tapi ternyata sekarang harus minjam. Minjam. Iya. Tadi Pak Sami Haji juga meminjamkan lahan kosong untuk berkebun. Hasilnya lumayan untuk makan sehari-hari. Alhamdulillah. Bang Husen sudah dapat pekerjaan belum? Abang sudah keliling desa, Sum. Tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Ya, mungkin belum rezeki. Tapi Abang akan terus berusaha mencari pekerjaan. Nausin, selama Nausin belum dapat pekerjaan, bagaimana kalau Nausin membantu Bapak di kebun? Nanti hasil kebunnya akan kita bagi. Ya, lumayan, walaupun tidak banyak. Setuju? Baik, Pak, baik. Alhamdulillah.
Pak Samiaji, sekarang sikapnya semena-mena ya? Masa para petani harus membayar iuran? Benar. Kemarin, saya nggak bisa ngambil uang untuk warga yang tidak mampu. Katanya uang itu tidak untuk dibagi cuma-cuma, tapi untuk dipulangkan. Hah, aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Baru ngumpul-ngumpul nih Bapak-Bapak. Iya, Pak Ustadz. Kelihatannya serius sekali. Gini, Pak Ustadz. Kita ini sedang membicarakan tentang Pak Samiaji. Dia itu sudah bertindak semena-mena. Sudah serakah. Astagfirullahaladzim. Tidak baik berprasangka buruk terhadap orang lain. Bukannya Pak Samiaji selama ini selalu baik terhadap warganya? Buktinya desa kita sudah maju. Jalan sudah bagus. Listrik sudah merata. Iya kan? Tapi itu kan dulu, Pak Ustadz. Waktu baru-baru menjadi pejabat kepala desa. Tapi sekarang dia sudah tidak peduli lagi sama warganya. Dia peduli hanya kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Hanya itu, Pak Ustadz. Benar. Bagaimana kalau kita datang ke kantor kepala desa dan kita suruh Pak Samiaji turun dari jabatannya? Setuju? Setuju kan? Setuju. Tidak perlu. Kita lebih baik berpikir secara jernih. Selamat sore, Bapak-bapak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, warga ternyata tidak suka dengan kedatanganku. Sepertinya mereka perlu aku mantra-mantrai supaya tunduk semuanya padaku. Silakan duduk, Pak Samiaji. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kebetulan kemari hanya mampir karena saya ingin melihat langsung keadaan penduduk dan warga kita di sini. Bagaimana keadaan kampung kita sini? Baik. Alhamdulillah, bagus. Memang kita semua harus bersatu padu untuk membangun desa kita ini. Benar, Pak. Kalau begitu saya permisi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimanapun juga, kita berterima kasih sama Pak Samiaji. Karena Pak Samiaji telah membangun desa kita sampai jadi seperti ini. Betul kan? Iya, benar. Mengapa setelah kedatangan Pak Samiaji, warga langsung berubah ya sikapnya? Berikan aku hidayahmu. Ternyata desa ini sudah sangat maju jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang pernah kita datangi. Betul, Bos. Kalau kita beroperasi di sini, pasti akan sangat menguntungkan banyak uang. Biasanya di Jember banyak kambing nih. Ah, so tau lah. Ini uang untuk kalian. Tadi Bapak Bupati datang ngasih uang subsidi untuk perbaikan desa. Uang untuk penduduk desa kenapa diberikan kepada kami, Pak? Kasihan kan mereka yang membutuhkan. Kamu harus senang kalau suami pulang bawa uang. Tahu? Kok malah ngomong yang enggak kamu? Bukan begitu maksud saya, Pak. Tapi saya sedih kalau mengambil hak orang lain. Kasihan kan mereka yang membutuhkan. Nanti jadinya nggak berkah. Sok tahu kamu. Saya susah payah nyari uang untuk kalian. Jangan saya kamu ceramahin seperti ini, tahu? Bang, saya ada perlu nih. Perlu apa? Kita bisa nggak, Bang, dapat uang subsidi dari pemerintah? Soalnya si Dono minta dibeliin motor baru nih, Bang. Motor yang lama, kata dia malu pakainya. Udah butut, Bang. Mogok mulu lagi. Gampang. Semua keluarga akan dapat uang subsidi dari pemerintah. Percuma dong saya jadi pejabat kalau masih ada keluarga kita yang kesusahan. Nih, ambil. Ambil. Bener nih, Bang.
Allah yang Maha Mendengar. Hanya kepadamu-lah aku memohon. Tolong tunjukkan kepada suami saya mana yang hak dan mana yang batil. Agar suami saya tidak mengambil hak orang lain, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada suami saya mana yang benar. Tunjukkan jalan yang benar, ya Allah. Jalan orang-orang yang Engkau ridhoi. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berapa? Kiu gua. Kalah gua. Lu lagi yang menang. Bentar lagi subuh. Si Chandra kok belum balik-balik ya? Mungkin si Chandra ketangkap kali, Bos. Goblok lu. Lu kalau ngomong jangan sembarangan lu. Lu berdoa yang baik-baik, lu malah nyumpahin. Gua gedik juga lu. Sorry, Bos. Nah, ini dia si Chandra, Bos. Panjang umur nih anak. Bawa kambing lagi. Bos, ini hasil curian saya, Bos. Gimana? Nggak mengecewakan kan, Bos? Bagus, bagus. Gue suka cara kerja lu. Lu bertiga ya. Besok lu bawa hasil curian ternak kita ke pasar di kampung seberang sana. Hasilnya kita foya-foya, kita hura-hura. Loh, kambingku tinggal 3. Yang 2 lagi kemana ya? Pasti semalam ada orang yang mencurinya. Ada apa bapak-bapak ini ramai-ramai kumpul? Kita mau ngelapor, Pak. Kalau malam, kambing-kambing kami selalu ada yang mencuri. Begini Pak Samiaji, kita ini datang kemari mau minta perlindungan dari Pak Samiaji. Iya, Pak. Agar hewan ternak kami tidak dimalingin lagi, Pak. Ternak kalian dimaling? Iya. Sebentar lagi akan pemilihan kepala desa. Jangan-jangan ini perbuatan sainganku. Sengaja seakan-akan mau ngasih unjuk bahwa desa ini tidak aman selama kepemimpinanku. Tidak bisa kubiarkan ini. Pak Samiaji, gimana Pak? Kenapa Bapak diam saja? Ya, bapak-bapak jangan khawatir. Mulai sekarang saya akan mengerahkan seluruh orang-orang saya untuk menangkap dan memberantas pencuri-pencuri itu. Jadi bapak jangan khawatir. Bapak tenang-tenang saja. Saya akan membuat desa kita ini aman kembali. Ayo, sekarang bapak pulang saja. Ayo, sekarang pulang. Terima kasih, Pak. Diego. Ada apa, Pak? Begini, ternak penduduk dicuri maling. Karena itu mulai sekarang kalian kumpulkan teman-teman kalian cari dan tangkap pencuri-pencuri itu. Kalian berantas semuanya. Ingat, saya harus membuat kampung ini aman dan membuat rakyat percaya kembali kepada saya. Baik, Pak. Perintah kami laksanakan. Mudah-mudahan setelah kita melakukan ronda seperti ini, ditambah sama anak buahnya Pak Samiaji, pencuri-pencuri itu pasti nggak berani datang lagi. Benar katanya. Sekarang daripada bengong, tuang minuman ini. Kenal lu ya? Berani di kampung ini, ha? Apa-apaan lu? Awas lu ya. Diego, ada yang lari tuh. Maling! Maling! Rasain lu ya. Biar kapok ya, ha? Temen lu yang lolos, gua cari sampai ketemu ya. Mendingan kita bawa aja ke Pak Samiaji. Dia pasti senang banget kita tangkap pencuri-pencuri ini. Ayo. Jangan khawatir, pencuri-pencuri itu pasti tertangkap. Mereka itu pengalaman nangkap pencuri. Pak, nah, ini dia pencurinya. Kita berhasil menangkap pencurinya, Pak. Tapi yang satu lolos, Pak. Jangan khawatir, pasti yang lolos itu tidak akan pernah berani kembali datang ke kampung kita untuk mencuri. Pak, lebih baik pencurinya dibawa ke kantor polisi aja, Pak. Dibawa ke kantor polisi percuma.
Mereka tidak akan jera. Saya akan memberikan pelajaran yang lebih hebat dari kantor polisi. Memangnya mau diapakan, Pak? Sudahlah, ikat saja dia. Ikat tangannya ke atas. Minggir. Mir, kalian semua lihat. Begini caranya menyiksa pencuri. Ampun, Bang. Ampun. Tadi kalian sama sekali tidak takut waktu mencuri di kampung ini. Pak, saya rasa sudah cukup mengajarnya, Pak. Lepaskan. Kok dilepas, Pak? Biar mereka lapor sama bosnya hukuman apa yang bakal diterima kalau mencuri di tempat saya. Laporkan kepadanya. Pergi. Sudah tahu sekarang caranya menyiksa pencuri kan? Tahu? Wah! Begitu caranya. Ayo, pergi lagi. Berikan aku hidayahmu. Lu berdua kenapa jadi begini ya? Anu, Bos. Kita digebukin sama kepala desa. Kurang ajar tuh kepala desa. Mau ngajakin perang dia. Ya udah, Bos. Kita samperin aja si Sami Haji, Bos. Udah nggak tahan nih pengen gebukin dia, Bos. Jangan sekarang. Kita tunggu waktu yang pas. Masuk. Pak Sami Haji, tumben hampir ke sini, Pak. Husin, kenapa kamu yang garap tanah ini? Tanah ini kan sudah saya pinjamkan kepada Pak Sodik. Saya cuma membantu Pak Sodik kok, Pak. Alah, sudahlah, jangan banyak cincong. Kamu pasti ingin menguasai tanah ini. Kamu ingin ambil alih, ya kan? Pasti kamu ngaku-ngaku ini milik kamu. Astagfirullahaladzim. Wazim. Demi Allah, Pak. Saya nggak pernah punya niat seperti itu. Nah, sudahlah, kalau memang Pak Sodik tidak mampu lagi menggarap tanah ini, saya juga tidak mau tanah ini kamu garap. Sudah, saya mau ambil kembali tanah ini. Tapi Pak Sami Haji, saya dan Bapak benar-benar sangat membutuhkan lahan ini. Saya janji akan merawat kebun ini dengan sebaik-baiknya. Saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Jadi tidak perlu mengemis-ngemis. Pak Sami Haji, kalau Bapak marah sama saya, jangan bawa Bapak Sodik dan Sumi. Mereka tidak tahu apa-apa, Pak. Saya akan berhenti menggarap kebun ini. Tapi saya mohon, Pak, biarkan Pak Sodik menggarapnya. Kalau saya marah-marah seperti ini, nggak ada hubungannya dengan mereka. Kalau saya marah karena memang pantas saya marah, saya sudah harus melakukan seperti ini. Jenggo? Oke, Bos. Ayo. Saya nggak mau Kalian keluar, ke sini. keluar. Saya mau Ayo, keluar. Pak Sami Haji, saya mohon jangan ke tanah ini. Astagfirullahaladzim. Pak Sami Haji, kenapa Bapak begitu tega melakukan semua ini pada anak saya, Pak? Karena mulai saat ini, kalian tidak boleh lagi menginjakkan kaki di tanahku. Paham? Dan Pak Sodik harus mengembalikan pinjaman padaku. Tolonglah saya, Pak. Saya belum punya uang. Berilah saya waktu beberapa hari lagi, Pak. Saya berjanji akan mengembalikan uang pinjaman Bapak. Boleh. Bahkan saya bisa menganggap hutang Pak Sodik itu lunas. Tapi sebagai gantinya, Sumi akan saya nikahi. Masya Allah. Bapak, saya Jangan, mau Pak. kasih sama dia, Jangan. Pak. Sumi. Pak Husen, tolong saya. Tolong. Aduh, sudah, Pak. Hentikan, Pak. Hentikan, Pak. Sudah, Pak. Pak Husen! Masuk. Bagaimana keadaanmu, Husen?
baik-baik saja. Ayo, mana? Bu, jangan banyak tanya. Dandani Sumi sampai cantik. Ganti baju yang bagus. Saya mau nikahi dia. Menikah? Oh iya, menikah? Saya nggak mau menikah dengan Bapak. Oh, kamu tidak mau ikut perintah saya. Kamu tahu, saya bisa bikin celaka keluarga kamu. Mengerti? Hei, kenapa kamu diam? Kamu tidak setuju saya menikah lagi? Hah? Sudahlah, jangan banyak cincong. Dandani, saya punya waktu sedikit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Sodik. Kenapa Husen, Pak Sodik? Sakit perutnya? Tidak Pak Ustadz. Tadi Husein membela saya saat Pak Sami Haji datang dengan semena-mena membawa Sumi anak saya untuk dinikahinya. Dan tiba-tiba anak buah Pak Sami Haji mengajar Husein, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Sami Haji itu memang sudah kelewatan. Sebagai kepala desa, dia sudah semena-mena sama kita. Pak Ustadz, kalau masalah ini kita diamkan saja, pasti dia akan lebih kejam lagi sama warga. Benar, Pak Ustadz. Kita harus bertindak. Bagaimana kalau kita serang rumahnya? Setuju? Setuju. Saya sudah sering kali mengingatkan Pak Sami Haji. Tapi sepertinya ucapan saya tidak pernah didengar. Tapi kita tidak usah memakai kekerasan. Hanya menambah masalah baru. Betul, Pak Ustadz. Bukan menyelesaikan. Iya, sekarang kita harus bagaimana, Pak Ustadz? Kita sholat istiqoroh saja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu mendengar doa-doa orang yang terzolimi. Iya. Sebaiknya memang seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Ayo, ya, mari. Ayo, Mari Pak Ustadz. Maafin saya. Saya nggak mau menikah dengan Bapak. Saya dipaksa. Ibu tahu ini bukan kemauan kamu. Tapi inilah sifat buruk yang dimiliki oleh suami saya. Dan kamu tidak punya pilihan lain. Coba kamu ganti baju ini. Sepertinya pas untuk kamu. Bu, saya mohon Ibu bicara dengan Bapak. Supaya Bapak berubah pikiran. Ibu jangan diam saja, Bu. Emang Ibu mau dimadu? Kalau suami saya memang mau menikah lagi, saya harus ikhlas dan merelakannya. Emangnya Ibu nggak sayang lagi sama Bapak? Justru karena saya sayang sekali sama Bapak, saya harus merelakannya. Daripada Bapak berzinah, nanti saya juga yang berdosa. Seandainya saya bisa setabah dan seikhlas Ibu. Kamu pasti bisa. Asalkan kamu ikhlas dan berserah diri pada Allah. Sekarang kamu ganti bajunya ya. Kamu harus melakukan ini demi keluarga kamu. Kalau tidak, nanti Bapak bisa melakukan apa saja kalau keinginannya tidak terpenuhi. Berikan aku hidayahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami mohon petunjuk dan hidayah-Mu agar kami dapat terlepas dari masalah yang kami hadapi ini. Berikanlah petunjuk dan hidayah kepada pimpinan kami, agar dibukakan pintu hatinya, sehingga ia bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Cantiknya kamu, Sum. Bu, jangan lupa nanti malam jangan tidur di kamar biasa. Ya, kamu boleh tidur di mana saja. Di gudang boleh, di teras boleh, atau di mana saja boleh. Tapi jangan di kamar kita. Karena kamar itu mau kami pakai berdua Sum nanti malam. Ayo sayang, kita kumpul. Kita sudah menunggu beberapa hari untuk melakukan pembalasan ini. Dan gue yakin Sami aja dan warganya pasti sudah lengah. Iya. Kalian sudah siap? Siap, Bos. Cabut. Aduh, Jo. Kita tidur aja yuk, Jo. Desa kita pasti aman, Jo. Maling gak bakalan berani kesini, Jo. Jenggo, kalau kita tidur ketahuan Pak Sami Haji, kita dipecat. Lu jangan khawatir, Jo. Dia kan lagi asoy sama istri barunya. Bener juga. Suara apaan tuh? Kita lihat ya. Yuk. Itu mah cuma sapu jatuh, Jo. Ayo, Jo. Aduh. Ya. Cepat! Dulu lu nyiksa anak buah gua. Sekarang saatnya gua pembalasan sama lu. Ajar terus, Bos. Gimana? Sakit? Lu gak pernah sengsara, kan? Karena lu seorang pemimpin yang gak pernah merasakan susah. Lu terbiasa tertawa di atas penderitaan banyak orang. Sekarang gue puas banget bisa ngeliat lu gak berkutik. Sami Haji, orang yang ditakutin banyak orang, ternyata hanyalah seorang pecundang. Bagaimana? Rasanya gak berdaya? Gak enak kan? Gue yakin lu gak bakal bisa ngelupain pengalaman ini. Naik ke mobil, bawa dia dan buang di jalan biar semua orang bisa lihat.
Ada mayat? Tolong! Tolong! Tolong ada mayat! Kamu bilang ada mayat. Di mana, Husin? Itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Mayat siapa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ini rame-rame? Kami menemukan mayat, Pak Ustadz. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Jenazah siapa ini? Coba dibalik, biar kita tahu siapa jenazahnya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, kenapa mayatnya hangus? Ini kan jenazahnya Pak Sami Haji. Kenapa tubuhnya bisa hangus? Sementara pakaiannya masih utuh. Pantas saja jenazahnya seperti ini. Semasa jadi kepala desa, dia selalu makan uang haram dan selalu membuat rakyat sengsara. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya harap kalian bisa memaafkan kesalahan Pak Sami Haji agar arwahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pemimpin, Pak Sami Haji tidak sempurna. Beliau suka melakukan khilaf dan kesalahan. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mohon untuk memaafkan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak, agar dapat meringankan dosa-dosa Pak Sami Haji. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim.